Selamat pagi Bu Jessica dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang reseptor alfa adrenergic. Kelompok 7 ini beranggotakan oleh yang pertama Elisa Vika Sarunita dengan NIM 0117422009. Yang kedua ada Mida Berliana Sihombi dengan NIM 0117422005. Yang ketiga ada Rahel Euniki Lumau dengan NIM 0117422006. Yang keempat ada Sherly Maria Bondo dengan NIM 0117422012. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang reseptor adrenergic. Jadi, reseptor adrenergic ini merupakan reseptor yang memerantarai berbagai aksi saraf simpatik flight-fight response. Reseptor adrenergic dapat dikelompokkan menjadi dua, menurut titik kerjanya di sel-sel efektor dari organ ujung yaitu alfa dan beta. Perbedaan antara kedua jenis reseptor didasarkan atas kepekaannya bagi adrenalin, noradrenalin, dan isoprenalin. Reseptor alfa dibagi menjadi dua, yaitu alfa 1 dan alfa 2. Selanjutnya, apa itu reseptor adrenergic alfa? Jadi, reseptor adrenergic alfa adalah reseptor sel yang mengontrol proses fisiologis seperti vasokonstriksi, relaksasi usus, dan dilatasi pupil pada interaksi dengan epinefrin dan norepinefrin. Nah, letak reseptor ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alfa 1 atau disebut juga dengan possinaptis. Reseptor alfa 1 ini terletak pada otot polos seluruh bagian tubuh. Ada di mata, pembuluh darah, paru-paru, usus, dan juga jantung. Alfa 1 ini menyebabkan vasokonstriksi pada pembuluh darah, saluran gastrointestinal, vasodilatasi otot bronkus yang efeknya lebih kecil dibanding dengan beta 2. Yang kedua itu adalah alfa 2 atau disebut juga dengan presinaptis. Reseptor alfa 2 ini terletak pada uterus, kulit, dan juga ujung saraf presinaptik. Alfa 2 ini menyebabkan inhibisi pelepasan insulin, induksi pelepasan glukagon, dan juga kontraksi sphincter pada gastrointestinal. Selanjutnya adalah mekanisme kerja dari reseptor alfa adrenergic, yaitu katecholamin yang berperan sebagai neurotransmitter akan mengikatkan diri pada reseptor yang berada di luar membran sel. Lalu, apabila katecholamin ini aktif, maka enzim adenyl siklase akan aktif dan akan mengubah ATP menjadi CAMP atau bisa kita sebut dengan adenosina monofosfat siklik. Peningkatan CAMP ini akan menimbulkan efek adrenergik. Apabila CAMP meningkat, maka neurotransmitter akan berhasil menyampaikan pesan. Prinsip kerja dari reseptor alfa adrenergic ini adalah berikatan dengan reseptor atau agonis. Apabila berikatan dengan reseptor, maka jumlah norepinefrin yang berperan sebagai neurotransmitter akan meningkat. Lalu, ketika penyampaian pesan meningkat, akan berikatan dengan reseptor dan juga akan mengikat enzim adenyl siklase sehingga menyebabkan berbagai macam efek-efek adrenergik. Penggolongan obat adrenergik. Dasarkan cara kerjanya, penggolongan obat adrenergik dibagi menjadi dua, yaitu zat-zat yang bekerja langsung dan juga zat-zat yang bekerja tidak langsung.
Adapun zat-zat yang bekerja langsung adalah adrenalin, NA, dan juga isoprenalin. Zat-zat yang bekerja langsung ini akan berinteraksi secara langsung dengan reseptor adrenergik yang akan menghasilkan efek dengan cara memacu efek norepinefrin itu sendiri. Sedangkan untuk zat-zat yang bekerja tidak langsung, seperti efedrin, amfetamin, guanetidin, dan juga reseprin ini akan bekerja dengan cara merangsang pengeluaran norepinefrin dari tempat penyimpanannya, yaitu di ujung saraf adrenergik ataupun simpatik. Obat-obat ini akan meningkatkan kadar norepinefrin pada celah sinaptik dengan melepaskan cadangan norepinefrin pada vesikel dan juga menghambat reuptake norepinefrin menuju ke ujung saraf. Kemudian, efek reseptor saat teraktivasi. Pada alfa 1 menimbulkan fase kontraksi dari otot polos dan menstimulur sel-sel kelenjar dengan bertambahnya sekresi liur dan keringat. Kemudian pada alfa 2 menghambat pelepasan NA pada saraf-saraf adrenergik dengan turunnya tekanan darah, juga pelepasan asetilkolin pada saraf kolinergis pada usus. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 7. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf dan terima kasih.